Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra yang sekaligus adalah Ketua MPR RI, baru saja bertemu dengan Bapak Joko Widodo di Kota Solo di kediaman Bapak Joko Widodo. Nah, ini baru namanya sekjen berkelas. Yang dijumpai itu adalah mantan presiden, bukan kayak sebelah sana yang dijumpai mantan pacar orang. Tak ganjel tak. Gini baru sekjen yang dikerjakan hal-hal penting, bukan ngomongin aib orang. Aku kadang-kadang berpikir kawan ini sekjen atau reporter infotainment. Kok suka kali ngorek-ngorek aib orang? Yang namanya sekjen itu ketemunya sama mantan presiden, mantan ketua umum partai, atau minimal mantan sesama sekjen, kan begitu. Lah ini kok mantan pacar Kaisang dijumpai? Surgau. Enggak aja. Cuman ingin mengorek-ngorek dan dia berkatakan apa? Saya ada rahasia dan ini adalah informasi penting. Dari pertemuanmu aja gak penting, informasi penting. Apa yang mau kami harapkan darimu? Ya, jadi gini, kita fokus dulu ke Ahmad Muzani, jangan ke dia. Kenakan dia, nanti kita bicara terus. Iya kan? Jadi biar tahu kalian, ya, Ahmad Muzani ini sekarang yang kupertanyakan, kedatangannya ini sebagai kapasitasnya sebagai apa? Apakah sebagai sekjen Partai Gerindra atau kapasitasnya sebagai ketua MPR RI? Jadi ada dua kemungkinan. Bisa sebagai sekjen Partai Gerindra, baru yang kedua sebagai ketua MPR RI. Kita bicara dulu satu-satu. Sebagai sekjen Partai Gerindra. Nah, kedatangan beliau ke kediamannya Bapak Joko Widodo ternyata memberikan undangan untuk Kongres Partai Gerindra di bulan Februari. Ya, itu dia. Sekarang pertanyaanku, emangnya Bapak Joko Widodo apa sih? Dia kan hanya seorang mantan presiden. Emang apa pentingnya mereka mengundang Bapak Joko Widodo? Kan begitu, ya. Jadi ada beberapa jawaban ini menurutku, ya. Kalau misalnya menurut spekulasi kalian itu terserah. Yang pertama, ya, ini berbicara tentang pertemanan, ya, pertemanan antara Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo, ya. Bisa saja oleh karena dasar pertemanan, persahabatan, dan juga relasi yang sangat baik, ya, itu menjadi alasan dari Bapak Prabowo sebagai pribadi dan Partai Gerindra yang selama ini mendapatkan endorse dari Bapak Joko Widodo, maka mereka menganggap perlu untuk mengundang Bapak Joko Widodo di Kongres bulan Februari mendatang. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, yang kedua, kalau berbicara tentang kongres, berarti ini pertemuan besar. Yang diundang juga orang-orang besar. Nggak akan pernah itu diundang mantan pacar orang, nggak pernah itu. Nggak tahu aku nanti kalau misalnya PDIP bikin kongres, ada undangan khusus dari si Hasto untuk mantan pacar Kaisang. Ya ke situ juga arah tebak-tebakanku ini jadinya. Karena khusus sekali gitu orang itu bertemu gitu. Nah ini serius ini ya. Jadi kongres itu kan berbicara tentang sesuatu yang besar kan begitu. Sebuah pertemuan partai dengan skala nasional ya. Jadi kemungkinan kedua ada mungkin harapan dari Bapak Prabowo secara pribadi dan Partai Gerindra ya, untuk supaya Bapak Joko Widodo itu bergabung dengan Partai Gerindra. Itu dia ya. Jadi kemungkinan kedua, ya, jawabanku kedua itu ya mungkin saja mereka itu memberikan undangan kongres karena mereka berharap bahwasannya Bapak Joko Widodo akan bergabung untuk semakin memperbesar Partai Gerindra ke depannya. Gitu. Iya ya. Yang ketiga, jawabanku yang ketiga, mungkin saja. Jadi gini, kalau misalnya sebuah partai mengundang seseorang, berarti seseorang itu bisa dikatakan dia itu punya posisi yang besar, ya. Dia presiden bukan, ya. Baru ketua dari lembaga bukan, entah ketua MPR, ketua DPR bukan, ya. Nah, kemungkinan besar Partai Gerindra
tahu bahwasannya Bapak Joko Widodo sedang mempersiapkan partainya yang baru. Iya kan? Jadi undangan itu diberikan kepada Bapak Joko Widodo sebagai kapasitasnya calon ketua umum dari partai yang baru. Karena apa? Karena kedepannya mungkin saja ketika partai baru dari Bapak Joko Widodo ini terbentuk, maka mereka akan menerima undangan balasan untuk kongres dari partai baru Bapak Jokowi tersebut. Itu dia. Yang namanya kan biasa itu ketua umum sama-sama saling mengundang, kan begitu kan? Itu jawabanku yang ketiga gitu loh ya. Jadi kalau bicara tentang mengundang, kok lari ya? Ya, tapi kalau aku yakin kalau sekelas Ahmad Muzani nggak akan mungkin itu mengundang pacar orang itu, nggak. Ya, sedangkan istrinya aja pun belum tentu datang ke kongres itu, apalagi mengundang pantat pacar orang. Iya kan? Jadi ada kemungkinan kedua begini. Kemungkinan kedua ya, mungkin saja Partai Gerindra sampai sekarang masih mengharapkan Bapak Joko Widodo menjadi bagian terbesar dari partai tersebut. Maka diberikan undangan khusus gitu loh. Ya kalau jujur aja gue bilang, kalau misalnya undangan sepele itu nggak perlu sekjen ngantar kepada Bapak Joko Widodo langsung, kan begitu. Berarti ini undangannya ini terhormat ini ya. Jadi kalau gue katakan ya, ini adalah harapan dari mereka untuk supaya Bapak Joko Widodo sama-sama membesarkan Partai Gerindra. Karena gimana pun juga sebagai seorang ketua umum ya, adalah normal, adalah wajar untuk kedepannya ya partainya itu boleh naik level, kan begitu ya. Karena gini, Partai Gerindra dan juga Bapak Prabowo sebagai ketua umum, mereka melihat kemungkinan mereka akan jadi juara satu. Karena apa? Yang juara satu kemarin itu akan menjadi juara dua atau mungkin juara tiga. Perpindahan posisi. Ya. Dan Bapak Prabowo itu pasti melihat dia ini, ya kan gitu, ya kan. Bapak Jokowi ini pasti mampu untuk membesarkan Partai Gerindra. Jangankan Partai Gerindra, membesarkan bangsa Indonesia dia mampu, apalagi Partai Gerindra. Opung Parmela gimana? Setuju kalau Bapak Joko Widodo masuk Gerindra? Setuju, tapi 50-50. Aku setuju dengan alasanku yang ketiga ini, jawaban ketiga, kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga, ya, jadi begini, ya, seorang ketua umum atau sekretaris jenderal dari sebuah partai politik, ya, dia itu akan biasanya mengundang ketua umum dari partai lain, ya. Sekarang begini, Bapak Jokowi Widodo presiden bukan, ketua MPR bukan, karena ketua MPR dia sendiri Ahmad Muzani. Ketua DPR RI apa lagi? Bisa dikatakan lembaga apapun tidak ada yang dibawahi Bapak Joko Widodo sampai saat ini, kan begitu. Nah, kemungkinan terbesar ya Partai Gerindra melihat bahwasannya ada potensi Bapak Joko Widodo akan membentuk sebuah partai yang baru. Ya, itu dia. Maka dibuatlah undangan khusus kepada Bapak Joko Widodo, ya. Karena apa? Mana tahu nanti ke depannya partai baru dari Bapak Joko Widodo membuat kongres, mengadakan kongres, maka mereka akan menerima undangan balasan. Ya iya dong. Kan adalah hal yang normal bagi ketua umum saling berbalas-balasan, kan begitu. Sekarang ku undang kau, besok kau undang aku. Kan begitu. Yang penting yang diundang itu ketua umum partai, bukan mantan pacar orang. Balik-balik ke situ lagi. Jadi untuk sementara ini cuma 3 ini aja yang menjadi kemungkinan daripada jawabanku. Gitu dari pengamatanku. Cemanalah pengamatan orang kampung, ya kan? Itu dia. Ini berbicara dari sudut pandang Bapak Ahmad Muzani sebagai kapasitasnya sebagai sekretaris jenderal dari Partai Gerindra. Nah, sekarang
masuk kepada pertanyaan kedua ya. Apa yang menjadi alasan Bapak Muzani kalau memang betul ya kapasitasnya sebagai ketua MPR RI? Ingat loh, ketua MPR RI, ketua dari sebuah lembaga yang sangat besar. Karena apa? Ya, Presiden, MPR, DPR ya. Berarti mereka masih menganggap ya, Bapak Ahmad Muzani masih menganggap bahwasannya Bapak Joko Widodo adalah satu pribadi yang memang betul-betul masih dicintai oleh rakyat dan masih memiliki posisi penting di dalam bangsa ini. Ya, kan begitu. Loh, kok posisi penting, Bung? Iya, posisi penting itu bukan harus di dalam struktur kenegaraan, tapi walaupun di luar struktur kenegaraan, kalau misalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masih hidup sekarang, walaupun dia tidak menjabat sebagai presiden atau tidak menjabat apapun posisi di dalam pemerintahan, aku yakin hal yang sama juga akan dilakukan kepada Gus Dur. Ya, karena apa? Karena Gus Dur adalah seorang negarawan. Itu. Ya, jadi adalah penting dan adalah wajar seorang ketua MPR RI berjumpa dengan seorang negarawan. Karena apa? Banyak hal yang didiskusikan, kan begitu. Tapi apakah kalian percaya ini hanya berbicara tentang diskusi antara seorang ketua MPR RI dengan seorang negarawan? Kayaknya lebih daripada itu. Di sini sebetulnya menunjukkan kepada kita, kepada netizen dan juga kepada lawan-lawan politik Jokowi, bahwasanya Bapak Joko Widodo itu ya, ini sekarang menjadi incaran berbagai pihak untuk menjadi bagian terbesar dari institusi tersebut, kan begitu. Maksudnya apa? Ya, tahu ndak kalian? Kalau bicara tentang DPR, MPR, Presiden, semua segala macam itu ya, itu kan semuanya kan pernah di bawah kontrolnya Bapak Joko Widodo. Kalau MPR, DPR ya bukan ya, tapi banyak lembaga di bawah kontrolnya Bapak Joko Widodo. Nah, itu berbicara apa? Dia punya pengalaman leadership yang matang. Bukan 1 periode, tapi 2 periode. Bukan 2 tahun, tapi 10 tahun. Nah, ini yang 10 tahun sudah punya pengalaman sebagai presiden ya, otomatis dia menjadi tempat bertanya bagi banyak pimpinan di bangsa ini. Pimpinan-pimpinan lembaga, pimpinan partai politik, ataupun pimpinan institusi tertentu. Karena apa? Dia pengalamannya 10 tahun. Tapi walaupun dia punya pengalaman 10 tahun, dia seolah-olah menunjukkan kerendahan hati bahwasanya apalah saya, kan begitu. Nah, di ujung sana ada presiden yang pengalamannya cuma 2 tahun, tapi seolah-olah negara ini punya dia. Itu dia, seolah-olah negara ini punya dia. Padahal kerjanya waktu menjabat cuma jualan. Yang ini dijual, yang sana dijual. Siapa itu ya? Aku kan nggak bilang presiden Indonesia. Yang menjabat 2 tahun ada mungkin presiden Zimbabwe, ada mungkin presiden Uganda, kan begitu. Kerjanya jualan, entah jualan apa pun itu. Itu dia. Ini baru 2 tahun mengatakan bahwa saya adalah presiden. Bagaimanapun saya presiden, saya yang bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Sampai ke belakang kok jadinya. Kayak perasaan udah banyak kali yang dibikinnya sama bangsa sana. Ya, lihatlah Bapak Presiden itu. Nggak perlu dia mengundang orang-orang datang sendiri. Tapi yakin nggak kalian ya, kalau saat ini Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang kirim undangan Kongres, besok akan ada Partai Golkar. Besok akan ada Sekjen Partai PAN. Besoknya lagi ada Sekjen PKB. Besoknya lagi ada Sekjen Nasdem. Besoknya lagi ada Sekjen Perindro. Besoknya lagi ada Sekjen dari partai-partai lain yang menganggap bahwasannya Bapak Joko Widodo masih powerful. Itu dia. Jadi begini ya,
Kau punya kuasa, tidak perlu kau mengatakannya. Aku punya kuasa, aku punya kuasa. Aku berkuasa begini ini, aku berkuasa begini itu. Nggak perlu. Kalian di bawah kuasaku. Karena kalian ada petugas partai. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Karena apa? Seorang pemimpin yang mempunyai leadership yang baik, ya, maka tanpa berbicara apapun, dia menunjukkan saja pekerjaannya, buah tangannya, maka dia akan dihargai selama-lamanya. Gitu dong. Itu baru namanya presiden kelas. Ya, jangan ngaku-ngaku aku bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Nggak taunya sekarang mau diganti lagi yang dibikinnya itu. Aneh kan? Siapa ya? Siapapun jadi. Ya, jadi kalau bicara tentang dari ketua MPR RI, kapasitasnya Ahmad Muzani ini, ya memang secara normatif kalau ditanya wartawan apa yang dibicarakan, kita berbicarakan isu-isu negara, kita berbicara bagaimana bangsa dan negara ini ke depannya, kan begitu. Itu normatifnya itu. Kalian dengar rupanya pembicaraan orang itu. Ya, ku bilang sama kalian akan ada pertemuan-pertemuan besarnya lagi, yang lain lagi yang akan dihadiri Bapak Jokowi. Perhatikanlah. Apa tahu enggak kalian kenapa fenomena ini akan terjadi? Karena Bapak Joko Widodo sendiri pun juga dia itu seperti itu karena apa? Karena memang sudah ada pernyataan secara eksplisit dari seorang sekretaris jenderal mengatakan bahwasanya Joko Widodo dan juga keluarga bukan lagi menjadi bagian dari PDIP. Sejak keluarlah kata-kata itu, maka semua partai berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Bapak Jokowi. Kalian kiranya kalau dikeluarkan dari partai kalian makin terpuruk, beliau makin tinggi. Dan itu mengkonfirmasi bahwasanya memang betul kok Bapak Presiden itu, Bapak Joko Widodo itu udah gak pantas lagi di bawah sebuah partai. Dia harusnya membawahi sebuah partai. Apa dibilang orang ini kemarin itu? Ya, kami tidak memecat beliau sewaktu jadi presiden karena kami masih menjaga kehormatan beliau. Bilang aja kalian takut kalah waktu pilkada kemarin. Banyak kali kayamu. Kalah apa lapek pulut. Lucu alasan orang ini, ya. Kami tidak memecat Joko Widodo waktu masih menjabat presiden karena kami masih menjaga harkat dan martabatnya sebagai presiden. Apa urusannya? Nggak ada urusan. Bilang aja kalian takut kalian digiling nanti waktu pilkada kemarin, ya kan? Ternyata orang itu salah perhitungan. Ngeri juga ya. Walaupun diumumkan waktu dia presiden ataupun setelah lengser, ternyata kita sama-sama digiling.